Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desta Mahendra Syafwan, absen 13. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang perubahan gaya berpakaian. Berikut ada daftar isi. Yang pertama itu ada pembuka, yang kedua itu ada penjelasan tentang perubahan gaya berpakaian, yang ketiga dampak positif, yang keempat dampak negatif, yang kelima faktor penyebab, keenam peran lembaga atau pihak terkait, yang ketujuh evaluasi peran, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembuka. Perubahan sosial adalah proses pergeseran pola perilaku, nilai, dan gaya hidup dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah perubahan gaya berpakaian yang mengikuti perkembangan budaya dan tren global. Apa itu perubahan gaya berpakaian? Dahulu pakaian lebih sederhana, fungsional, dan sesuai adat atau budaya. Tetapi dengan adanya perkembangan zaman, pakaian menjadi simbol identitas diri, status sosial, profesi, hingga gaya hidup. Terdapat beberapa pengaruh seperti pengaruh globalisasi, media, dan teknologi yang mempercepat perubahan tren. Nah, selanjutnya ada contoh gaya berpakaian sebelum perubahan sosial. Salah satu contohnya adalah gaya berpakaian sebelum perubahan sosial ini, yaitu baju beskap Jawa untuk laki-laki yang identik dengan adat atau budaya Jawa. Baju beskap Jawa biasanya mengenakan bawahan kain batik. Pakaian tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi sebagai identitas budaya serta kesopanan. Selanjutnya, gaya berpakaian setelah perubahan. Setelah perubahan zaman, masyarakat memilih berpakaian dengan simpel dan rapi. Masyarakat sekarang juga banyak yang terpengaruh oleh cara berpakaian budaya luar, dan masyarakat sekarang rata-rata memilih pakaian untuk mengidentitaskan dirinya masing-masing. Selanjutnya ada dampak positif. Yang pertama itu ekspresi diri. Pakaian mencerminkan kepribadian dan kreativitas. Jadi pakaian juga dapat mengekspresikan diri kita masing-masing, bagaimana kepribadian kita dan kreativitas kita tentang cara berpakaian. Yang kedua, industri fashion berkembang, membuka lapangan kerja dan UMKM. Karena banyaknya tren pakaian-pakaian zaman sekarang dari budaya-budaya luar, sehingga banyak industri-industri lain yang ingin mencoba membuat produk yang sama, sehingga dapat bisa membuka lapangan kerja yang baru. Yang ketiga, percaya diri meningkat. Pakaian modern menambah rasa percaya diri. Ini juga salah satu dampak positif, karena dengan pakaian-pakaian modern tentunya harganya mahal, jadi itu membuat rasa percaya diri kita menjadi meningkat. Yang terakhir, pertukaran budaya. Masyarakat mengenal fashion dari berbagai negara. Nah, ini juga salah satu dampak positif. Jadi karena beberapa masyarakat Indonesia juga ada yang terinspirasi berpakaian dari negara Korea, ada yang terinspirasi berpakaian dari negara Cina. Jadi bisa saling mengenal antara budaya negara lain dan budaya negara Indonesia sendiri. Selanjutnya masuk ke dampak negatif. Yang pertama itu konsumtif. Masyarakat mudah terpengaruh tren boros membeli pakaian. Nah, ini juga salah satu dampak negatif, yaitu karena masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang konsumtif, di mana masyarakatnya sangat mudah terpengaruh tren dan sangat boros membeli pakaian, karena menurut masyarakat Indonesia bahwa dengan kita mengikuti tren, bahwa kita akan bisa dicap sebagai masyarakat yang maju. Yang kedua, hilangnya identitas lokal. Pakaian tradisional makin jarang digunakan. Nah, ini juga dampak negatif, karena makin banyak produk-produk pakaian modern dari berbagai industri, sehingga jarang sekali masyarakat mengenal pakaian-pakaian tradisional yang sudah ada sejak zaman dulu. Selanjutnya, tekanan sosial. Ada standar tertentu agar dianggap kekinian. Ini menjadi tekanan bagi masyarakat di berbagai negara, mungkin tidak di Indonesia saja, yang dimana
ketika suatu masyarakat masih berpakaian jadul, maka dia akan dicap sebagai masyarakat yang tidak modern atau tidak kekinian gitu. Selanjutnya, isu lingkungan. Fast fashion menghasilkan limbah tekstil berlebihan. Nah, karena produk-produk fashion dari industri-industri kan membutuhkan banyak-banyak bahan, jadinya sangat menghasilkan limbah yang berlebihan, limbah-limbah pabrik yang berlebihan. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor penyebab. Yang pertama itu globalisasi dan budaya populer atau masuknya tren luar negeri. Nah, salah satu faktornya yaitu budaya populer. Jadi ketika sekarang sudah zaman digital, masyarakat sudah mempunyai handphone dan mendownload media-media sosial lain, masyarakat kadang suka membuka akun-akun yang memang dari negara-negara luar yang menyebarkan atau memberitahu kepada negara-negara luar bagaimana cara berpakaian orang-orang dari negara yang dilihat. Yang kedua, media sosial dan influencer mempercepat penyebaran mode. Nah, ini juga berkaitan dengan yang pertama. Karena adanya media sosial itu sangat cepat jadinya untuk masyarakat mengenal gaya berpakaian dari negara-negara luar. Yang ketiga, ekonomi. Daya beli meningkat, konsumsi pakaian bertambah. Jadi dengan keinginan masyarakat yang sangat tinggi untuk berpakaian-pakaian modern, jadinya daya beli dari masyarakat itu sangat tinggi sehingga konsumsi pakaian itu bertambah. Selanjutnya, lingkungan sosial, pengaruh teman, komunitas, dan pekerjaan. Nah, ini juga salah satu faktor penyebab. Bisa juga karena dari teman. Biasanya ada teman yang kayak mengajak kita untuk berpakaian seperti ini, atau dari suatu komunitas yang memang komunitas tersebut bersepakat untuk selalu berpakaian misal dari negara ini atau dari negara yang lain. Selanjutnya yang terakhir, perubahan nilai dari fungsi dasar atau menutup tubuh ke simbol gaya hidup. Dimana zaman dahulu itu pakaian-pakaian zaman dahulu mereka memiliki makna tersendiri, entah kesopanan atau yang lain-lainnya. Nah, dan sekarang masyarakat itu berpakaian lebih ke gaya hidup, menunjukkan gaya hidup mereka yang modern. Seperti itu. Lanjut, kita masuk ke peran lembaga atau pihak terkait. Yang pertama itu ada keluarga, menanamkan nilai kesadaran dan identitas budaya. Keluarga juga salah satu lembaga atau pihak terkait terdekat dari masyarakat untuk menanamkan nilai kesadaran dan identitas budaya bahwa memang kita dari negara Indonesia, untuk tidak harus mengikuti gaya berpakaian orang luar. Yang kedua itu ada sekolah, menegakkan aturan berpakaian yang sopan dan rapi. Nah, sekolah juga bisa menjadi pihak terkait terhadap masyarakat. Nah, tentunya yang masih pelajar, untuk bisa menegakkan para siswa untuk berpakaian sopan dan rapi agar tidak menimbulkan sisi jelek. Yang ketiga, media, memberi konten edukatif tentang fashion berkelanjutan. Nah, ini karena media sosial juga dapat membantu masyarakat untuk mengedukasi orang-orang yang tadinya berpandangan fashion itu harus modern, padahal enggak. Nah, selanjutnya itu pemerintah, mendukung industri fashion lokal dan pakaian tradisional. Nah, pemerintah juga sangat membantu, harusnya sih sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh karena bisa mendukung industri fashion lokal dan pakaian tradisional. Kenapa harus ada dukungan industri fashion lokal? Karena dengan kita karena dengan ada pemerintah mendukung industri fashion lokal, maka produk-produk lokal di Indonesia tentunya akan dikenal oleh negara-negara luar dan bisa diekspor ke negara-negara luar. Dan pakaian tradisional juga dapat dikenal oleh negara-negara luar bahwa pakaian tradisional di Indonesia itu ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, pelaku usaha, mendorong
inovasi fashion yang ramah lingkungan. Nah, ini para pelaku usaha atau para industri juga harus bisa menginovasi fashion yang ramah lingkungan agar tidak menimbulkan suatu kesalahan atau suatu yang bisa membuat lingkungan itu malah menjadi buruk karena orang-orang itu salah atas memilih gaya berpakaiannya. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi peran. Yang pertama ada keluarga dan sekolah. Masih fokus pada aturan, perlu lebih fleksibel dalam mendukung kreativitas. Nah, kadang keluarga dan sekolah juga terlalu mengikuti aturan karena mungkin berpikir bahwa pakaian tuh harusnya tuh rapi seperti ini. Padahal memang pakaian tuh kita yang menentukan dengan kreativitas diri kita sendiri. Selanjutnya media dominan menonjolkan fashion konsumtif, edukasi masih kurang. Ya, di sini media memang kadang hanya memberikan yang bagus-bagusnya aja, tidak memberikan edukasi. Jadi kayak hanya memberikan bahwa ini pakaian ini tuh kayak gini, tapi nggak dikasih tahu apa yang kurang, apa penyebabnya yang mungkin kalau misal kalian beli ini gitu. Selanjutnya pemerintah sudah ada dukungan industri fashion tapi belum maksimal menjaga warisan pakaian tradisional. Nah, ini juga salah satu evaluasi peran. Jadi sebenarnya pemerintah juga sudah mendukung industri fashion, tetapi pemerintah juga masih belum maksimal untuk menjaga warisan pakaian tradisional karena buktinya pun masih ada beberapa masyarakat yang tidak mengenal pakaian tradisional dari Indonesia sendiri. Yang terakhir, pelaku usaha banyak yang mengejar tren cepat atau fast fashion, perlu diarahkan pada keberlanjutan. Nah, para pelaku usaha biasanya tuh cenderung lebih mengejar tren-tren baru, ya, lebih mengejar tren baru tanpa memikirkan pada fashion yang berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Ini slide terakhir dari PPT saya. Perubahan gaya berpakaian adalah wajar dalam dinamika sosial. Ya, memang perubahan gaya berpakaian adalah suatu yang wajar. Kenapa? Karena memang seiring berjalannya waktu, pandangan orang tentang berpakaian berbeda gitu. Yang kedua, dampak positif maupun negatif perlu dipahami agar seimbang. Kita harus bisa memahami dampak positif dan dampak negatif, karena jika kita tahu dampak positifnya ini maka kita lakukan. Nah, kita tahu dampak negatifnya ini maka kita coba berusaha untuk tidak menimbulkan dampak negatif ini. Yang terakhir, semua pihak atau keluarga, sekolah, media, pemerintah, pelaku usaha berperan penting dalam menjaga identitas budaya sekaligus mengikuti perkembangan zaman. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih semuanya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.